Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, Kali ini kita ketemu lagi di pelajaran OTK Keuangan. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dengan baik, bisa berkah, dan nantinya bermanfaat. Ya, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi bab 1, yaitu mengenai administrasi keuangan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian administrasi keuangan, lalu tujuan dan manfaat administrasi keuangan, lalu apa saja sih kegiatan administrasi keuangan, lalu jenis-jenis bukti transaksi, ada transaksi ekstern dan transaksi intern. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah fungsi administrasi keuangan, lalu yang kedua komponen administrasi keuangan, yang ketiga petugas administrasi keuangan, dan yang terakhir adalah prinsip administrasi keuangan. Kita masuk ke yang pertama ya. Yang pertama adalah tentang fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan di sini ada 4 seperti yang kalian lihat. Yang pertama adalah fungsi pembagian laba. Di sini, maksudnya bagian administrasi keuangan, dia harus bisa menentukan aturan dalam mengadakan pembagian laba usaha. Lalu yang kedua, fungsi investasi. Fungsi investasi ini pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang akan digunakan untuk mendapat keuntungan di masa depan. Jadi, dari apa yang dipunya itu harus bisa dikelola supaya nantinya bisa menghasilkan keuntungan. Yang ketiga adalah fungsi pembelanjaan. Penggunaan dana dari luar maupun dana milik sendiri yang digunakan untuk membelanjani seluruh kegiatan perusahaan. Maksudnya, administrasi keuangan yang sudah dibuat itu bisa dijadikan acuan ketika melakukan pembelanjaan atau pengeluaran dana. Yang fungsi administrasi keuangan yang terakhir adalah fungsi mencari dana, yaitu mencari dana untuk kegiatan usaha yang dijalankan. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu komponen administrasi keuangan. Di sini kalau nggak salah ada 7 komponen administrasi keuangan. Yang pertama adalah penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan itu apa sih? Meliputi pemasukan dan pengeluaran atau aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Dibuat detail dan dibuat anggarannya. Jadi kalau penganggaran ini dia memperkirakan nih sumber pemasukannya dari mana atau ke pengeluarannya itu untuk apa saja. Lalu yang kedua adalah perencanaan keuangan. Kalau di bagian perencanaan keuangan di sini buat perencanaan pemasukan ini lanjutan yang tadi nih. Tadi kan di awal dia sudah merencanakan pemasukannya, sumbernya dari mana aja, pengeluarannya untuk apa aja. Nah, kalau perencanaan keuangan di sini dibatasi oleh adanya kurun waktu tertentu. Jadi misalnya nih, sehari kita tahu nih pengeluaran kita tuh biasanya pemasukan kita biasanya dari orang tua misalnya. Selain dari orang tua biasanya suka dikasih sama kakak. Lalu pengeluarannya itu biasanya untuk beli jajan, untuk transportasi, isi bensin, habis itu beli keperluan sekolah dan lain sebagainya. Itu berarti baru nyampe tahap penganggaran. Nah, kalau nyampe perencanaan, ini biasanya langsung dalam seminggu itu biasanya kegiatannya A, B, C, D, E, F, lalu jumlahnya sekian-sekian. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Kalau di sini pengelolaan keuangan ini adalah gimana caranya orang bagian administrasi keuangan itu bisa mengelola dananya agar bisa bermanfaat secara maksimal. Yang keempat adalah pengendalian keuangan. Dalam administrasi keuangan, pengendalian keuangan ini berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem maupun kinerja keuangan di dalam perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan pengendalian ini dinilai nih apakah sistem keuangannya sudah bagus atau belum. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki sistemnya, maka diperbaiki supaya apa? Supaya kinerja perusahaan itu bisa maksimal.
Selanjutnya yang kelima adalah penyimpan keuangan. Jadi di sini jelas ya, orang bagian administrasi itu mesti pintar dalam memilih bentuk penyimpanan keuangan, yaitu melakukan pengumpulan kas dana perusahaan kemudian menyimpannya dengan aman. Apakah menyimpannya dalam bentuk tabungan, giro, atau mungkin dalam aset-aset tetap lainnya. Lalu yang keenam, pencairan keuangan. Jadi bagian administrasi ini pencairan dana berhubungan dengan upaya perusahaan mendapatkan pendanaan agar segala aktivitas organisasi dapat berjalan lancar. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan keuangan. Di sini bagian administrasi mesti bisa mengaudit atau memeriksa administrasi keuangan yang sudah dibuat. Tujuannya untuk apa diperiksa? Supaya menghindari adanya penyimpangan. Tuh, jadi kalau misalnya udah buat laporan atau misalnya ada pengajuan dana apa segala macam, diperiksa dulu. Supaya apa? Supaya nantinya pemasukan atau pemasukan yang diterima itu emang dari sesuatu yang aman. Terus kalau misalnya ketika dikeluarkan, pengeluarannya itu bisa menghasilkan sesuatu untuk perusahaan, bukan pengeluaran yang sia-sia. Selanjutnya yaitu tentang petugas administrasi keuangan. Di sini petugas administrasi keuangan ada 3. Yang pertama adalah manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas untuk menerima dan memeriksa laporan keuangan kas kecil. Lalu menandatangani dan menyetujui pengisian kas kecil. Jadi sebenarnya tahap awalnya adalah manajer keuangan di sini menandatangani dan menyetujui pengisian kas kecil. Kalau misalnya sudah ditandatangani dan disetujui, yang selanjutnya bertugas adalah staf administrasi keuangan. Staf administrasi keuangan di sini tadi kan udah disetujui nih pengisian dana kas kecilnya. Dia membuat permohonan pengisian dana kas kecil ke bendahara. Gitu. Nah, berarti pihak yang selanjutnya adalah si bendahara. Nah, bendahara ini menerima permohonan pengisian dana kas kecil dari staf administrasi keuangan. Setelah dia menerima permohonan pengajuan kas kecil itu, lalu melakukan pengisian kembali kas kecil berupa uang tunai atau cek. Nantinya uang tunai atau cek ini diserahkan kepada bendahara kas kecil. Nah, muter lagi nih, kalau misalnya kas kecil itu sudah digunakan, dibuat laporannya. Nah, ketika laporannya sudah jadi, balik lagi nih ke laporan itu dikasih ke manajer keuangan. Manajer keuangan menerima dan memeriksa laporan keuangan kas kecil dan seterusnya. Mereka bekerja sama supaya bagian administrasi keuangan ini bisa terkontrol dengan baik. Lalu yang terakhir, kita membahas mengenai prinsip administrasi keuangan. Ini ada lumayan banyak, ada 9. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas artinya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya petugas yang berada di pengelolaan administrasi keuangan harus menggunakan uang perusahaan secara bertanggung jawab. Lalu kategori untuk gimana sih caranya supaya bagian administrasi ini akuntabel? Yaitu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah adanya transparansi aktivitas keuangan perusahaan. Jadi mesti terbuka nih keuangan perusahaan itu sumbernya dari mana dan untuk apa saja. Lalu yang kedua adalah adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Jadi kan tiap bagian itu punya kerjaannya masing-masing. Nah, tiap pekerjaan seharusnya memiliki standar kinerjanya tersendiri. Yang ketiga, supaya bagian administrasi itu menjadi akuntabel adalah adanya partisipasi untuk saling menciptakan pelayanan yang tepat. Nah, kalau di perusahaan kan tadi itu ya seperti yang Ibu bilang, ada banyak bagian. Nah, tiap bagian itu harus berpartisipasi, semuanya itu harus terlibat. Jadi misalnya ketika membuat rencana pengelolaan administrasi pemasukan perusahaan, bagian lain tuh juga harus mikirin nih gimana caranya supaya perusahaan kita itu bisa mendapatkan modal, misalnya kayak gitu. Dan seterusnya.
Prinsip yang kedua adalah transparansi. Transparansi itu artinya terbuka. Nah, ini seperti yang dibahas di poin sebelumnya, ada hubungannya dengan akuntabilitas. Jadi kalau supaya akuntabel itu perlu transparansi, perlu terbuka. Lalu yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi artinya itu teratur, tidak menyimpang atau sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Jadi kalau misalnya perusahaan itu kan sudah punya SOP-nya. Nah, supaya administrasi keuangannya bagus, dia itu harus konsisten mengikuti aturan tersebut. Kecuali nantinya jika ada perubahan, itu pun harus mengikuti perubahan tersebut. Selanjutnya adalah efektivitas. Efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, efektivitas perusahaan ini lebih menekankan pada pencapaian tujuan perusahaan. Sistem administrasi keuangan bisa dikatakan efektif kalau dia bisa mengatur keuangan sehingga bisa membiayai aktivitas perusahaan, lalu bisa mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi ini membandingkan antara input dengan output yang dihasilkan gitu. Jadi misalnya kalau efektivitas kan lebih ke tujuan perusahaan itu tercapai. Kalau efisiensi, gimana caranya tujuan perusahaan bisa tercapai dengan input yang dimiliki dan menghasilkan output yang maksimal gitu. Selanjutnya ada, ini lanjutan ya. Yang selanjutnya itu ada, yang keenam ini ada integritas. Integritas itu berkaitan dengan kejujuran atau yang dimaksud dengan kejujuran di sini adalah laporan yang dibuat itu harus disusun secara lengkap dan akurat supaya orang-orang itu dengan jujur juga. Jadi laporannya dibuat itu lengkap, akurat, dan jujur supaya orang-orang, balik lagi ke poin yang pertama, yaitu percaya, bisa akuntabel gitu. Selanjutnya adalah kelangsungan hidup atau bahasa istilahnya adalah viability. Agar keuangan perusahaan itu terjaga, pengeluaran organisasi atau perusahaan di tingkat strategis maupun operasional. Tingkat strategis itu misalnya untuk pejabat-pejabat yang tinggi, atau operasional itu kegiatan sehari-hari harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Supaya apa? Supaya kelangsungan hidup yang menjadi ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi bisa terus berjalan gitu. Selanjutnya adalah standar akuntansi. Jadi di sini walaupun yang akan kita kelola adalah hanya dana kas kecil, dalam pengelolaan itu punya aturan-aturan. Nah, biasanya ini berkaitan dengan standar akuntansi. Standar akuntansi yang umumnya digunakan adalah tentang sistem akuntansi keuangan SAK, disingkat SAK, yang SAK ini diadopsi dari IFRS. IFRS itu tulisannya IFRS atau International Financial Reports Standard atau Standar Internasional Keuangan dan Laporan. Itu kita tidak akan mempelajari terlalu detail tentang itu, tapi cukup tahu aja nanti ada beberapa hal yang akan kita terapkan. Terakhir adalah tentang pengelolaan. Petugas administrasi keuangan harus dapat mengelola keuangan dengan baik. Pengelolaan dana yang baik bisa terlihat dari berhati-hati ketika merencanakan, lalu juga bisa mengidentifikasi risiko keuangan dan buat sistem pengendalian. Tadi udah sempat dibahas ya tentang sistem pengendalian itu apa, gitu. Itu tadi materi kita pada hari ini. Tugas untuk pertemuan kali ini adalah sangat mudah sekali, yaitu meresum semua materi yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan pertama sampai hari ini. Ditulis penjelasannya sejelas mungkin, yang kalian pahami. Untuk video yang sebelumnya bisa kalian rewind sendiri ya. Dikerjakan di buku tulis, difoto, lalu diupload di Google Classroom di postingan setelah ini. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.